Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan Gita, seorang asisten rumah tangga muda dari Indonesia di Arab Saudi, yang melalui berbagai rintangan dan perbedaan status, akhirnya menikah dengan seorang pangeran Arab, Khalid, karena cinta tulus mereka mengawali kehidupan baru yang penuh harapan dan tantangan. Angin pagi yang lembut membelai jilbab Gita, seorang gadis muda dengan senyum hangat dan mata yang memancarkan optimisme. Di hadapannya, hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti simfoni perpisahan. Di punggungnya, tas ransel yang tak terlalu besar berisi semua harapan dan impian yang ia bawa dari Jawa Tengah yang asri. Kenangan akan desa kecilnya, bau tanah basah setelah hujan, dan senyum orang tua yang ia tinggalkan seolah melambai mengucapkan selamat jalan. Namun, Gita tak menoleh. Di depannya terbentang ketidakpastian Riyadh, Arab Saudi, sebuah kota yang ia tahu hanya dari cerita dan gambar. Gita bukan mencari kemewahan, apalagi gemerlap dunia bangsawan yang sering ia saksikan di televisi. Tujuannya sederhana, namun begitu penting, membantu keluarganya yang terlilit utang. Ladang sawah yang menjadi satu-satunya sandaran hidup mereka terpaksa digadaikan. Ibu seringkali menangis dalam diam, dan ayah yang biasanya gagah kini terlihat renta oleh beban pikiran. Gita, sebagai anak tertua, merasa bertanggung jawab. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya raya Al Saud, sebuah keluarga bangsawan ternama di Arab Saudi, meski bukan dari garis keturunan sultan langsung, adalah satu-satunya jalan yang terbuka. Biro jasa penyalur tenaga kerja menjanjikan gaji yang lumayan, cukup untuk melunasi utang dan menyekolahkan adik-adiknya. Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa sholat, jangan lupa doa. Pesan ibunya berulang kali. Suaranya tercekat. Gita hanya mengangguk, mencoba menahan air mata agar tak jatuh. Ia tahu, tangisnya hanya akan menambah beban hati orang tuanya. Di ruang tunggu keberangkatan internasional, Gita duduk sendirian di antara puluhan calon pekerja migran lainnya. Kebanyakan dari mereka terlihat tegang, namun Gita memilih untuk memeluk erat tekadnya. Ia mengeluarkan foto lusuh dari saku bajunya, foto keluarga mereka dengan senyum paksa yang terlihat jelas. Ia menatapnya lama, seolah mencari kekuatan dari sana. Semoga ini sepadan, bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keramaian bandara. Harapan adalah kompasnya, dan doa adalah bekalnya. Ia membayangkan bagaimana wajah orang tuanya akan berseri-seri saat ia mengirimkan uang. Ia membayangkan adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa beban. Impian-impian itu kecil namun berarti menjadi bahan bakar semangatnya. Ketika panggilan untuk naik ke pesawat terdengar, Gita berdiri. Langkahnya mantap, meskipun ada sedikit getaran di hatinya. Ia tahu, ia akan menghadapi budaya yang berbeda, bahasa yang asing, dan mungkin kesendirian. Namun ia juga membawa harapan, cinta untuk keluarganya, dan keyakinan bahwa setiap tetes keringatnya akan menjadi berkah. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan Gita siap menghadapi apapun yang menantinya di tanah asing. Ia adalah seorang pejuang, dan hatinya adalah rumah bagi sebuah impian yang tak pernah padam. Kehidupan Gita di Riyadh jauh dari ekspektasi romantis yang mungkin ia dengar dari cerita-cerita di kampungnya. Istana keluarga Al Saud memang megah, dengan ukiran emas yang berkilauan dan taman-taman yang terawat sempurna. Namun di balik kemewahan itu, ada rutinitas kerja yang tak kenal lelah. Hari-hari Gita diawali sebelum matahari terbit dengan suara alarm ponsel yang lirih. Ia membersihkan lantai marmer yang luas, memastikan setiap sudut istana bebas debu. Kemudian, ia beralih ke dapur, membantu para koki menyiapkan hidangan lezat untuk keluarga Al Saud, hidangan yang seringkali tak pernah ia rasakan sendiri. Setelah itu, ia mengurus kebutuhan pribadi anggota keluarga, seperti merapikan kamar atau menyiapkan pakaian.
Gita bekerja dengan cekatan. Senyumnya tetap terpancar meski punggungnya sering terasa pegal. Ia memegang prinsip, pekerjaan adalah amanah. Tuan rumahnya, Madam Aisyah, seorang wanita paruh baya yang anggun namun dingin, jarang berbicara langsung dengannya kecuali untuk memberi perintah. Staf lainnya kebanyakan berasal dari Filipina, Sri Lanka, atau Pakistan, juga sibuk dengan tugas masing-masing. Gita sering merasa kesepian di tengah keramaian istana ini. Ia merindukan celotehan ibu, candaan adik-adik, dan aroma masakan kampung halaman. Ia sering menulis surat untuk keluarganya, menceritakan hal-hal baik saja, tak ingin mereka khawatir. Suatu sore yang panas, saat Gita sedang membersihkan taman istana yang luas, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh bunga-bunga mawar gurun yang eksotis. Tugasnya adalah menyiram setiap pot dan memastikan dedaunan tetap hijau di tengah iklim gurun yang keras. Ia menyanyikan lagu daerah Indonesia pelan-pelan, sebuah kebiasaan yang sering ia lakukan untuk mengusir rasa lelah. Konsentrasinya buyar ketika sebuah suara ramah menyapa. Suara yang indah. Gita terlanjak kaget dan menoleh. Di sana, di bawah naungan pohon palem, berdiri seorang pria asing. Tingginya semampai, dengan jubah tradisional Arab yang elegan dan sorot mata lembut yang menawan. Wajahnya bersih, dengan kumis tipis yang menambah pesona. Ia memiliki senyum yang tulus, jauh dari kesan angkuh yang sering ia lihat pada pria-pria kaya. Gita membungkuk hormat, merasa gugup. "Maafkan saya, Tuan, saya tidak tahu Anda di sini," ucap Gita, suaranya sedikit bergetar. Pria itu tersenyum lagi. "Tidak perlu sekaku itu. Saya Pangeran Khalid bin Abdullah," katanya, memperkenalkan diri. "Saya kerabat jauh keluarga Al Saud. Saya sering berkunjung ke sini." Jantung Gita berdebar. Pangeran Khalid, nama itu tak asing di telinganya. Ia pernah melihat wajahnya di majalah-majalah, di berita-berita tentang keluarga kerajaan. Ia adalah salah satu pangeran tampan yang sering menjadi buah bibir. Gita tak menyangka bahwa pria yang sering ia lihat di media itu kini berdiri di hadapannya, berbicara dengannya dengan begitu hangat dan tanpa sedikit pun kesan merendahkan. "Saya Gita, Tuan," jawab Gita, masih sedikit canggung. Khalid mengangguk. "Taman ini sangat indah. Kamu yang merawatnya." "Sebagian besar, Tuan," jawab Gita. Mereka berbicara singkat, menanyakan tentang bunga-bunga, tentang cuaca, dan hal-hal ringan lainnya. Khalid berbicara dengan nada yang tenang dan ramah, membuat Gita merasa sedikit lebih nyaman. Pertemuan itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum Khalid permisi karena ada janji lain. Namun, momen singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Gita. Ia tak pernah membayangkan akan berinteraksi sedekat ini dengan seorang pangeran. Itu adalah sebuah pertemuan tak terduga yang sedikit mengubah warna harinya yang monoton. Gita kembali menyiram bunga, namun kali ini ada senyum tipis yang tak bisa ia hapus dari bibirnya. Sejak pertemuan di taman itu, Pangeran Khalid bin Abdullah mulai sering datang ke istana Al Saud. Kunjungannya bukan lagi sekadar formalitas atau urusan keluarga semata. Setiap kali ia tiba, matanya selalu mencari sosok Gita di antara para staf. Gita awalnya merasa canggung, namun kehangatan dan keramahan Khalid perlahan melunturkan rasa sungkan itu. Mereka mulai berbicara lebih sering, kadang di taman saat Gita sedang menyiram bunga, atau di lorong istana saat Gita lewat membawa tumpukan linen bersih. Percakapan mereka bukan lagi basa-basi ringan. Khalid menunjukkan ketertarikan pada kehidupan Gita, pada cerita tentang Indonesia, tentang adat istiadat dan kehangatan kekeluargaan yang ia rindukan. Gita, di sisi lain, terpesona oleh kecerdasan Khalid, pengetahuannya yang luas tentang dunia, dan yang paling mengejutkan, kesederhanaan hatinya.
Ia jauh dari gambaran pangeran sombong yang sering ia dengar. Khalid berbicara tentang mimpinya untuk membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, tentang kepeduliannya pada lingkungan, dan tentang keinginannya agar rakyatnya hidup sejahtera. Saya selalu berpikir pangeran itu hanya peduli pada kekuasaan dan kemewahan, ujar Gita suatu sore, sedikit malu setelah menyadari ia terlalu jujur. Khalid tertawa pelan. Tidak semua, Gita. Kami juga manusia biasa, dengan impian dan kepedulian yang sama. Hanya saja, tanggung jawab kami lebih besar. Pertemuan-pertemuan rahasia ini seringkali hanya berupa obrolan singkat yang dicuri-curi, menjadi oase bagi Gita di tengah rutinitasnya yang monoton. Ia menantikan setiap kunjungan Khalid. Hatinya berdebar setiap kali ia mendengar suara langkah Khalid di koridor. Ia mulai berdandan sedikit lebih rapi, memakai wewangian samar, berharap bisa terlihat sedikit lebih baik di mata Khalid. Khalid, di sisi lain, menemukan kesederhanaan, ketulusan, dan semangat hidup Gita begitu memikat. Ia terbiasa dengan wanita-wanita bangsawan yang anggun, namun seringkali penuh perhitungan. Gita berbeda, ia adalah embusan angin segar, tanpa pretensi, tanpa topeng. Ia melihat kecantikan sejati Gita bukan dari gaun mahal atau perhiasan berkilauan, melainkan dari senyumnya yang tulus, mata yang memancarkan kejujuran, dan jiwanya yang pekerja keras. Kamu punya semangat yang luar biasa, Gita, kata Khalid suatu hari, saat Gita bercerita tentang bagaimana ia bekerja keras untuk menyekolahkan adik-adiknya. Itu sesuatu yang jarang saya temukan. Diam-diam, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Itu adalah cinta yang terlarang, tersembunyi di balik dinding-dinding istana yang megah dan perbedaan status yang mencolok yang hampir tidak mungkin dijembatani. Mereka tahu, cinta ini adalah rahasia yang harus dijaga rapat-rapat. Mereka tidak berani mengungkapkan perasaan itu secara gamblang, namun setiap tatapan mata, setiap senyuman, setiap percakapan yang dicuri-curi, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Gita sering merenung di malam hari, memikirkan Khalid. Apakah ia berhak merasakan perasaan seperti ini? Ia hanyalah seorang asisten rumah tangga, sementara Khalid adalah seorang pangeran. Realitas itu bagaikan jurang yang memisahkan mereka. Namun hatinya tak bisa berbohong. Ia merasa bahagia di dekat Khalid dan ia merasakan perasaan yang sama di mata pangeran itu. Mereka berdua sadar cinta ini adalah sebuah resiko besar. Sebuah rahasia yang jika terbongkar bisa menghancurkan segalanya. Namun untuk saat ini, mereka membiarkan benih-benih itu tumbuh, berharap suatu keajaiban akan terjadi. Cinta yang disemai secara diam-diam antara Gita dan Pangeran Khalid tak bisa selamanya tersembunyi. Meskipun mereka berusaha sehati-hati mungkin, bisikan-bisikan, tatapan mata yang terlalu lama, dan kunjungan Pangeran Khalid yang semakin sering ke istana Al Saud tanpa alasan yang jelas, mulai menarik perhatian. Terutama Bibi Fatimah, seorang wanita tua yang merupakan sepupu jauh Madam Aisyah dan dikenal sangat konservatif. Mata Bibi Fatimah tajam, mengawasi setiap gerak-gerik staf dan tamu istana. Ia adalah penjaga tradisi yang tak kenal kompromi, dan dalam pandangannya, hubungan antara seorang pangeran dengan asisten rumah tangga adalah pelanggaran besar terhadap norma-norma bangsawan. Desas-desus mulai beredar di antara para pelayan istana. Awalnya, hanya gumaman kecil di dapur. Kemudian berkembang menjadi bisikan di lorong-lorong. Pangeran Khalid sering melihat Gita, kata seorang koki. Mereka bicara berdua di taman, timpal pelayan lain. Gita mulai merasakan tatapan-tatapan aneh, senyum sinis, dan bisikan yang mereda saat ia lewat. Udara di istana terasa lebih dingin, seolah-olah ia dikelilingi oleh dinding-dinding yang memendam penghakiman. Gita merasa gelisah, perutnya sering melilit, dan tidurnya tak lagi pulas. Ia takut, bukan hanya takut pada dirinya sendiri, tetapi juga takut pada dampak yang akan menimpa Khalid.
Apakah ia terlalu lancang bermimpi? Apakah cinta ini akan membawa masalah besar bagi Khalid yang reputasinya bisa tercoreng? Keraguan mulai menyelimuti hatinya yang sebelumnya penuh harapan. Ia tahu jurang perbedaan status di antara mereka terlalu dalam. "Kita harus lebih hati-hati, Pangeran," bisik Gita suatu sore di taman saat Khalid mendekatinya. Wajahnya pucat. Orang-orang mulai bicara. Khalid menggenggam tangannya erat, sorot matanya meyakinkan. "Jangan khawatir, Gita, aku akan melindungimu." Namun jaminan Khalid tidak sepenuhnya meredakan kecemasan Gita. Ia mulai menjaga jarak. Ia menghindari Khalid sebisa mungkin, bahkan jika itu berarti menghindari tatapan mata yang rindu dari pangeran itu. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, bekerja lebih keras dari biasanya, berharap bisa mengubur perasaannya di balik tumpukan tugas. Ia ingin membuktikan bahwa ia hanya seorang pekerja, bukan seorang wanita yang berani menyimpan perasaan pada seorang bangsawan. Sikap Gita yang menjauh membuat Khalid frustrasi. Ia mengerti ketakutan Gita, tetapi ia tidak ingin cinta mereka padam begitu saja karena desas-desus. Ia berusaha mendekati Gita, meyakinkannya bahwa perasaannya tulus, bahwa ia siap menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Ia bahkan mencoba berbicara dengan Madam Aisyah, mengisyaratkan bahwa Gita adalah pekerja yang sangat berdedikasi, berharap bisa meredakan suasana. "Ini bukan hanya tentang kita, Pangeran," kata Gita suatu malam ketika Khalid berhasil menemuinya sendirian di sebuah sudut terpencil istana. Air mata menetes di pipinya. "Ini tentang keluargamu, tentang reputasimu. Aku tidak ingin menjadi penyebab masalah bagimu." Khalid menarik Gita ke dalam pelukannya. "Kamu tidak akan menjadi masalah, Gita. Kamu adalah duniaku." Namun di balik kata-kata manis Khalid, Gita tahu bahaya mengintai. Desas-desus itu, yang kini sudah menjadi bisikan keras, bagaikan gumpalan awan gelap yang perlahan tapi pasti bergerak menuju istana. Cinta mereka, yang dulunya adalah rahasia manis, kini terancam oleh sorotan dan penghakiman yang akan segera datang. Gita merasa terjebak antara hatinya yang mencintai dan kenyataan pahit yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Gumpalan awan gelap yang mengintai akhirnya berubah menjadi badai. Kabar hubungan Pangeran Khalid dengan seorang asisten rumah tangga asal Indonesia, Gita, akhirnya sampai ke telinga Sultan Abdullah, ayah Khalid. Sang Sultan adalah pria yang terhormat dan berkuasa, dengan tradisi dan garis keturunan sebagai fondasi utama kerajaannya. Baginya, gagasan putranya menikah dengan seseorang yang tidak berasal dari garis keturunan bangsawan, apalagi seorang pekerja migran, adalah penghinaan besar terhadap nama baik keluarga. Sultan murka. Amarahnya meledak seperti gurun yang tiba-tiba dilanda topan. Ia tak bisa menerima berita ini. Bagi Sultan, pernikahan adalah alat politik dan simbol status, bukan sekedar urusan hati. "Apa yang sudah kau lakukan, Khalid? Ini memalukan. Memalukan keluarga kita," teriak Sultan di ruang singgasana. Suaranya menggelegar, membuat para pengawal dan penasehat menunduk ketakutan. Tanpa pikir panjang, Sultan Abdullah memerintahkan agar Gita segera diusir dari istana dan dipulangkan ke Indonesia. Ia ingin menghapus jejak memalukan ini secepat mungkin. Perintah itu sampai ke telinga Gita melalui Madam Aisyah, yang menyampaikan dengan ekspresi dingin namun penuh penyesalan. Gita merasakan kakinya lemas. Dunia seolah runtuh di sekitarnya. Air mata tumpah membasahi pipinya. Inilah akhir dari segalanya. Namun, Khalid menolak. Ia tidak akan membiarkan Gita pergi begitu saja. Ia datang menghadap ayahnya sendirian untuk menyatakan cintanya pada Gita dan bertekad untuk menikahinya. Pertemuan itu bukan lagi sekedar obrolan ayah dan anak, melainkan pertarungan kehendak antara tradisi dan cinta. "Ayah, aku mencintai Gita. Aku tidak bisa hidup tanpanya," ucap Khalid dengan suara tegas, berdiri tegak di hadapan ayahnya. Sultan tertawa sinis. "Cinta? Omong kosong.
Kau akan mengotori nama keluarga kita dengan gadis pelayan itu. Lupakan dia, Khalid. Kau akan menikah dengan Putri Laila dari Emirat tetangga, seperti yang sudah kita rencanakan. Tidak, Ayah. Aku tidak akan menikah dengan Putri Laila. Aku akan menikah dengan Gita. Khalid bersikeras, matanya memancarkan keteguhan yang belum pernah dilihat Sultan sebelumnya. Kemarahan Sultan mencapai puncaknya. Ia membanting tongkat ke lantai, menciptakan suara dentuman keras yang menggetarkan. Kau memilih gadis itu daripada kehormatan keluargamu, daripada masa depan kerajaan ini. Kau tidak layak menjadi pewaris. Dalam sebuah momen yang tegang, penuh emosi, dan diwarnai dengan ancaman pencabutan gelar, Khalid mengambil keputusan drastis. Ia tahu kata-kata tidak akan cukup untuk meyakinkan ayahnya. Ia harus menunjukkan pengorbanan yang setara dengan besarnya cintanya pada Gita. Baik, Ayah. Jika Ayah menentang begitu keras, aku akan melepaskan sebagian hak warisku. Aku bersedia menyerahkan bagian dari kekayaan dan kekuasaan yang seharusnya menjadi milikku jika Ayah mengizinkan aku menikahi Gita. Ruangan itu hening, terkejut dengan proposal yang mengejutkan itu. Sultan Abdullah menatap putranya. Mata mereka bertemu. Ia melihat keteguhan yang tak tergoyahkan, cinta yang tulus, dan kesediaan berkorban yang belum pernah ia lihat pada Khalid sebelumnya. Proposal itu adalah sebuah bom, sebuah pengorbanan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sultan Abdullah tercengung, dihadapkan pada pilihan sulit, menghilangkan sebagian warisan kerajaan atau menghilangkan putranya secara emosional. Pertarungan antara tradisi dan cinta telah mencapai puncaknya, dan kini bola ada di tangan sang sultan. Proposal Khalid untuk melepaskan sebagian hak warisnya demi menikahi Gita mengejutkan seluruh istana, bahkan Sultan Abdullah sekalipun. Sang sultan, meskipun terkejut dan marah, melihat ketulusan yang tak tergoyahkan di mata putranya. Ini bukan lagi sekadar nafsu sesaat, melainkan cinta yang begitu dalam sehingga Khalid rela mengorbankan masa depannya. Setelah beberapa hari merenung dan berdiskusi intens dengan para penasihatnya, Sultan akhirnya memberikan sebuah ultimatum. Gita harus melalui serangkaian ujian yang telah ditetapkan oleh keluarga kerajaan untuk membuktikan kesetiaan dan kesiapannya menjadi bagian dari keluarga bangsawan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Gita dan bagi Khalid untuk membuktikan cintanya. Kabar tentang ujian ini menyebar cepat dan reaksi yang diterima Gita beragam. Ada yang menatapnya dengan rasa iba, ada yang dengan sinis, dan tak sedikit pula yang terang-terangan meremehkan. Bibi Fatimah menjadi salah satu yang paling vokal. Gadis desa itu tidak akan pernah bisa memahami adat kita. Ini hanya akan mempermalukan kita. Ujian-ujian itu tidak main-main. Pertama, Gita harus menunjukkan pengetahuannya tentang budaya Arab, sejarah keluarga kerajaan, dan silsilah bangsawan. Ia yang hanya tamatan SMA di Indonesia merasa begitu kecil di hadapan tumpukan buku-buku tebal yang harus ia pelajari dalam waktu singkat. Kedua, ia harus menguasai etika istana yang rumit, cara berjalan, berbicara, berinteraksi dengan bangsawan, bahkan cara makan di meja jamuan resmi. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kesederhanaan kampung halamannya. Dan yang terakhir, ia harus menunjukkan kemampuan mengelola rumah tangga bangsawan, mulai dari merencanakan jamuan besar, mengawasi puluhan pelayan, hingga mengelola anggaran yang fantastis. Gita, dengan dukungan penuh dari Khalid, menerima tantangan ini. "Aku akan melakukannya, Pangeran," katanya pada Khalid, tekadnya membara. "Demi kita." Khalid menjadi guru pribadinya. Setiap malam, setelah semua pekerjaan Gita selesai, Khalid akan menemuinya secara sembunyi-sembunyi di perpustakaan istana.
Ia mengajari Gita tentang sejarah, membacakan silsilah panjang keluarga kerajaan, dan melatihnya etika istana. Ia sabar membimbingnya, membenarkan setiap kesalahan dengan lembut, dan selalu memberi semangat saat Gita merasa putus asa. "Kamu bisa, sayang. Aku percaya padamu," bisik Khalid. Namun ujian itu bukan hanya secara formal. Gita juga harus menghadapi ujian mental yang berat. Ia menahan ejekan, tatapan merendahkan, dan bisikan-bisikan yang tak henti dari beberapa anggota keluarga kerajaan dan staf yang iri. Beberapa pelayan senior sengaja mempersulitnya, memberikan tugas ganda, atau bahkan menyembunyikan buku-buku yang ia butuhkan untuk belajar. Gita seringkali menangis dalam diam di kamarnya, merindukan kehangatan keluarganya. "Gita, apakah ini sepadan?" tanya salah satu teman pelayannya yang bersimpati. Gita mengusap air matanya. "Seberapapun beratnya, ini sepadan. Bukan hanya untuk Pangeran Khalid, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa cinta itu tidak mengenal batas, dan bahwa aku layak. Ini adalah ujian berat, bukan hanya bagi Gita yang harus beradaptasi dengan dunia yang asing, tetapi juga bagi kesetiaan Khalid. Ia harus berjuang melawan tekanan keluarganya, menghadapi amarah ayahnya, dan menahan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Khalid seringkali harus bernegosiasi dengan Sultan, memohon waktu tambahan untuk Gita, dan membela Gita dari tuduhan-tuduhan tak berdasar. Pengorbanan Khalid dalam membela dan mendukung Gita di tengah badai kritik semakin memperkuat ikatan cinta mereka. Mereka saling menguatkan, melewati setiap rintangan dengan harapan bahwa cahaya di ujung terowongan akan segera terlihat. Dengan kegigihan dan ketulusan hati yang luar biasa, Gita akhirnya berhasil melewati semua ujian yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan. Pengetahuannya tentang sejarah dan budaya Arab, etika istana yang rumit, serta kemampuannya dalam mengelola rumah tangga bangsawan terbukti jauh di atas ekspektasi siapapun. Ia memang melakukan beberapa kesalahan kecil di awal, namun semangat belajarnya dan ketekunannya yang tak pernah padam membuat Gita mampu menyerap semua pelajaran dengan cepat. Bahkan Bibi Fatimah, yang semula paling menentang, kini tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia melihat sendiri bagaimana Gita tidak hanya belajar dengan tekun, tetapi juga menghadapi semua cemoohan dan keraguan dengan kepala tegak, tanpa pernah mengeluh. Diam-diam, Bibi Fatimah mulai mengirimkan beberapa makanan kesukaan Gita ke kamarnya. Sebuah isyarat penerimaan yang sangat berarti. Sultan Abdullah, meskipun awalnya enggan dan penuh keraguan, akhirnya melihat ketulusan dan keteguhan hati putranya, Khalid, serta dedikasi Gita. Ia menyaksikan bagaimana Khalid tak pernah menyerah membela dan mendukung Gita, bahkan di tengah tekanan besar dari keluarga. Ia melihat cahaya di mata Khalid setiap kali putranya berbicara tentang Gita. Bagi Sultan, ini bukan lagi sekedar romansa sesaat, melainkan sebuah ikatan yang kuat dan tulus. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang dihadiri oleh beberapa penasihat dan anggota keluarga inti, Sultan Abdullah menghela napas panjang. "Baiklah," katanya. Suaranya terdengar lelah, namun ada nada pasrah yang tulus. "Aku memberikan restu." Ruangan itu hening sejenak, kemudian pecah dalam bisikan-bisikan terkejut. Khalid langsung berdiri, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Ayah. Terima kasih banyak." Namun, restu itu datang dengan satu syarat. Pernikahan harus dilangsungkan secara sederhana dan tertutup, jauh dari sorotan media dan publik. Sultan ingin menghindari skandal dan kritik dari kalangan bangsawan lain yang mungkin tak bisa menerima pernikahan seperti ini. "Ini demi nama baik keluarga. Kalian bisa menikah, tapi ini akan menjadi upacara pribadi," tegas Sultan. Gita dan Khalid tidak keberatan. Bagi mereka,
Yang terpenting adalah restu dan kebersamaan. Mereka tidak membutuhkan pesta mewah atau sorotan publik. Kebahagiaan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka bisa bersatu. Kabar pernikahan ini menyebar dengan cepat di kalangan keluarga kerajaan. Dan meskipun masih ada beberapa yang menentang secara diam-diam, sebagian besar mulai menerima. Ada rasa ingin tahu, rasa kagum, dan bahkan sedikit rasa hormat terhadap Gita yang berhasil memenangkan hati seorang pangeran dan mengatasi segala rintangan. Persiapan pernikahan pun dimulai. Gita tak pernah membayangkan akan merasakan momen seperti ini. Ia memilih gaun pengantin putih sederhana namun elegan, dibantu oleh beberapa staf istana yang kini mulai bersikap lebih ramah. Khalid mengurus semua detail lainnya, memastikan semuanya berjalan lancar, sesuai dengan keinginan Gita. Ada senyum bahagia yang tak pernah pudar dari wajah mereka berdua. Ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, sebuah peristiwa yang tak pernah terbayangkan oleh Gita sebelumnya. Setiap langkah persiapan terasa seperti keajaiban, mendekatkan mereka pada hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pernikahan tiba. Di bawah langit Riyadh yang bertaburan bintang, menjadi saksi bisu sebuah kisah cinta yang tak biasa. Gita melangkah anggun dalam balutan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, hasil pilihan dan penantian penuh harap. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah melayang. Jilbab putihnya yang menutupi rambut membingkai wajahnya yang berseri-seri, dihiasi senyum tulus yang memancarkan kebahagiaan sejati. Ia, seorang gadis biasa dari sebuah desa di Jawa Tengah, kini berada di ambang kehidupan yang tak pernah terbayangkan. Di sampingnya, Pangeran Khalid tersenyum hangat. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia mengenakan bisht hitam tradisional yang dipenuhi ornamen emas, menunjukkan keanggunan seorang pangeran. Ia tak henti-hentinya menatap Gita, seolah tak percaya bahwa wanita di sampingnya kini adalah istrinya. Perjalanan panjang dan penuh liku telah membawa mereka pada momen sakral ini. Upacara pernikahan berlangsung khidmat sesuai dengan syarat Sultan Abdullah. Hanya disaksikan oleh keluarga dekat dan kerabat terpilih. Tidak ada gemerlap media atau sorotan publik, hanya keintiman dan doa restu dari orang-orang terkasih. Sultan Abdullah yang duduk di barisan depan menatap putranya dan menantunya dengan pandangan yang kompleks. Ada sedikit kebanggaan, sedikit kekhawatiran, dan sebuah penerimaan yang tulus. Ia melihat bagaimana Khalid memegang erat tangan Gita, sebuah isyarat yang lebih kuat dari ribuan kata. Ketika janji suci terucap, Gita merasakan gejolak emosi di dadanya. Air mata haru menetes, bercampur dengan senyum kebahagiaan. Ia resmi menjadi bagian dari keluarga bangsawan Arab, istri dari seorang pangeran yang kelak akan menjadi sultan. Ini bukan sekadar akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari kehidupan baru yang akan penuh dengan tantangan, cinta, dan tanggung jawab besar. Setelah upacara, dalam suasana yang lebih santai, Khalid menarik Gita ke sisi jendela yang menghadap ke taman istana yang luas. "Kita berhasil, sayang," bisiknya lembut mencium kening Gita. Gita bersandar di bahu Khalid. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa dirimu, pangeran." Khalid tersenyum. "Mulai sekarang, panggil aku Khalid. Kita adalah suami istri." Meskipun statusnya telah berubah drastis, Gita tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah sebuah permulaan. Ia akan menghadapi tantangan baru sebagai seorang putri, beradaptasi dengan kehidupan istana yang penuh aturan dan mungkin menghadapi pandangan miring dari beberapa pihak. Namun, ia tidak sendirian. Ia memiliki Khalid, suaminya, yang mencintainya dengan tulus dan siap melindunginya. Ia memegang erat tangan Khalid, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka.
Cahaya bintang di langit malam Riyadh seolah menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati mampu melampaui batas status, budaya, dan segala ekspektasi. Gita, seorang gadis biasa dari Indonesia, kini berdiri di ambang babak baru dalam hidupnya, siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang bersama-sama dengan pangerannya. Demikianlah akhir kisah yang penuh pelajaran ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.